Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Yanti Tamba, NIM L1A1200040. Saya berasal dari kelas R002. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas fisiologi pohon. Di sini saya akan membahas tentang sistem transport senyawa organik. Pengangkutan tanaman. Baik, pada gambar di atas terdapat xilem dan floem. Xilem dan floem secara bersamaan dengan sel-sel parenkim membentuk jaringan vaskular. Tanaman membutuhkan CO2, cahaya, H2O, dan O2 untuk melakukan fotosintesis yang akan menghasilkan gula. Tanaman juga membutuhkan mineral-mineral yaitu makronutrisi yang terdiri dari Ca, K, Mg, N, P, dan S. Dan juga membutuhkan mikronutrisi yaitu terdiri dari B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, dan Zn. Pengangkutan tanaman terdiri dari dua. Yang pertama yaitu transportasi xilem. Xilem atau wood terdiri atas tabungan berlignin yang mentranslokasikan air dan mineral nutrisi yang terlarut dari akar melalui aliran transpirasi ke daun. Yang kedua yaitu transportasi floem. Ekspor fotoasimilat dari daun ke bagian lain dari tanaman atau dari tempat dibentuk atau source sel-sel mesofil daun ke tempat konsumsi atau cadangan, akar, umbi, dan area pertumbuhan. Xilem dan floem secara bersamaan dengan sel-sel parenkim membentuk jaringan vaskular atau berkas pembuluh. Perbedaan transport via floem dengan transport via xilem. Transport via floem yang pertama yaitu berlangsung melalui sel-sel hidup, sedangkan transport via xilem yaitu berlangsung melalui sel-sel mati. Yang kedua, transport via floem yaitu untuk mentransport senyawa organik, sedangkan transport via xilem untuk mentransport air dan hara atau anorganik. Selanjutnya, transport via floem yaitu pergerakan dua arah, sedangkan transport via xilem yaitu pergerakannya searah. Dan yang terakhir yaitu transport via floem lambat atau laju aliran maksimum 1 meter per jam, sedangkan transport via xilem yaitu cepat atau laju aliran maksimum 15 meter per jam. Selanjutnya kita ke materi transportasi floem. Senyawa-senyawa organik yang diangkut dalam floem, yang pertama karbohidrat atau gula pereduksi, yaitu terdiri dari sukrosa, rafinosa yang terdiri dari 10-25%. Yang kedua, yang mengandung nitrogen, yaitu amino, amida, urea yang terdiri dari 0,03-0,4%. Yang ketiga yaitu zat pengatur tumbuh, keempat nukleotida, kelima nutria anorganik, dan yang keenam yaitu pestisida sistematik. Bukti zat organik diangkut melalui floem. Yang pertama dengan percobaan ring, yaitu floem dikupas melingkar batang dan yang di atas keratan timbul pembengkakan, sedangkan yang di bawah keratan atau bagian akar mati. Yang kedua dengan cara pengawatan, yaitu mengikat kawat erat sekeliling batang dapat merangsang pembungaan. Yang ketiga dengan cara analisa eksudat, yaitu isi floem dengan mikroskop yang menghasilkan gula tinggi. Yang keempat dengan percobaan dengan C dan radioaktif, yaitu CO2 yang diserap melalui daun keluar dari daun sebagai karbohidrat mengalir melalui saringan dari floem ke berbagai bagian tanaman. Dan yang kelima yaitu dengan cara pohon yang terbakar sering dapat bertunas kembali karena hanya sebagian kulit yang terbakar. Gambar yang di atas merupakan tanaman berkayu yang menyebabkan pembengkakan batang di atas titik kerusakan, menunjukkan penggelapan transportasi floem. Sedangkan gambar ini merupakan bukti lebih eksperimental bahwa floem adalah jaringan transportasi untuk karbohidrat, di mana pelabelan radioaktif dengan CO2 dapat melacak pergerakan gula di floem dan dari daun sumber hingga tenggelam di seluruh tanaman.
Anatomi pada floem. Pertama, unsur tapis atau pembuluh tapis, di mana sel-sel hidup yang kehilangan nukleus, ribosom, aparatus atau badan Golgi, dan vakuola, serta hanya mengandung sedikit mitohondria, plastid, dan beberapa retikulum endoplasmik. Elemen saringan berlubang dan dihubungkan satu dengan lainnya oleh benang-benang protoplasma, merupakan jaringan terpenting dari floem dan tidak lama hidupnya. Yang kedua yaitu sel pelengkap, di mana banyak lubang-lubang di dinding yang berhubungan dengan sel-sel sieve elemen oleh plasmadesmata. Yang ketiga yaitu sel-sel serat, berfungsi penguat jaringan, terdiri dari sel-sel tebal, panjang, kuat, dan tidak dapat dilalui zat organik. Yang keempat, sel parenchyma, sel lunak, terdapat di korteks, bentuk panjang sejajar sumbu tanaman, dan sebagai tempat cadangan makanan. Dan yang terakhir yaitu jari-jari floem, di mana jari-jari floem walaupun tidak terlalu penting, sel-sel ini turut melakukan pengangkutan. Gambar tersebut merupakan penampang memanjang dan melintang dari pembuluh saringan dan sel pelengkap, di mana terdiri dari pembuluh saringan, sel pelengkap, sel serat, dan floem sel parenchyma. Gambar ini merupakan penampang melintang dari dahan dikotil, di mana terdapat kutikula, epidermis, korteks, skirenkyma, floem, cambium, xilem, dan empelur. Mekanisme pengangkutan. Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu pertama, gerakan terjadi dari sel hidup atau tidak demikian halnya dengan gerakan air. Kedua, gerakan dapat terjadi ke atas dan ke bawah atau akropetal dan basepetal. Ketiga, bahan yang diangkut relatif besar. Keempat, pengangkutan terjadi dalam waktu yang singkat. Kelima, pengangkutan lebih cepat pada siang hari dan lambat pada malam hari. Pada mekanisme pengangkutan, aliran terjadi karena tekanan tugor atau gerakan karena adanya gradien tekanan tugor, di mana gula terbentuk di daun, tekanan osmotik tinggi sehingga air mengalir dan tekanan tugor meningkat dan menekan larutan gula ke sel berikutnya. Ini merupakan gambar dari gerakan osmosis. Bagaimana floem mentransportasikan cairan floem? Makanan atau gula kemudian ditranslokasikan dari Soches ke sins berdasarkan teori pressure flow. Yang pertama, pada Soches, gula secara aktif ditransportasikan ke floem. Yang kedua, air mengikuti melalui osmosis dari sel-sel source dan xilem. Hal ini menghasilkan tekanan yang tinggi. Yang ketiga, pada sink, gula-gula berdifusi keluar floem dan diikuti air melalui osmosis. Hal ini mengakibatkan rendahnya tekanan. Larutan gula mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Yang keempat, air dalam xilem akan ditarik melalui aliran transpirasi. Ini merupakan gambar bagaimana floem mentransportasikan cairan floem menurut teori pressure flow. Ini merupakan mekanisme ajaran tekanan menurut E. Muth, Jerman, tahun 1926. Menurut teori Munch, di mana fotosintan, hasil fotosintesis, dipindahkan dari sel mesofil atau seludang berkas pengangkutan sebagai sumber atau source fotosintan ke dalam floem. Yang kedua, akumulasi fotosintan di floem menurunkan potensial solut dan potensial air floem. Ketiga, terjadi osmosis dari xilem ke floem yang mengakibatkan peningkatan potensial tekanan. Yang keempat yaitu tekanan di dalam floem mengakibatkan aliran air dan fotosintan ke bagian floem lubuk atau sink yang mempunyai potensial tekanan lebih rendah. Aliran ini yang menyebabkan fotosintan terangkut dari sumber ke lubuk. Yang kelima yaitu dari floem, lubuk fotosintan diangkut dan disimpan di dalam lubuk. Muatan dan pembongkaran muatan floem. Pemuatan floem. Pertama, transfer dari sel mesofil daun ke unsur pembuluh tapis floem. Kedua, selama pemuatan floem, sel mesofil berada pada potensial osmosis yang lebih rendah
atau air lebih tinggi daripada unsur pembuluh tapis. Ketiga, jadi pemuatan floem membutuhkan energi untuk menghantarkan gula ke daerah yang konsentrasinya lebih tinggi. Keempat, pemuatan floem menyebabkan peningkatan potensial osmosis dalam unsur-unsur pembuluh tapis. Kelima, pemuatan floem meliputi penghantaran gula dari simplas atau sel-sel mesofil ke dalam apoplas atau dinding sel dan kemudian ke dalam simplas atau sel-sel floem. Pembongkaran pada muatan floem, di mana transfer hasil fotosintesis dari unsur-unsur pembuluh tapis floem ke sel-sel tempat penerima atau pemanfaatan dapat membatasi laju dan mempengaruhi translokasi. Hubungan sumber daerah pemanfaatan dan pembagian. Hantaran hasil asimilasi dari sumber ke daerah pemanfaatan terjadi sebagai berikut. Sel-sel sumber yang berfotosintesis menghasilkan gula yang dapat bergerak secara simflatik ke pembuluh tapis. Pemuatan floem meningkatkan konsentrasi gula pembuluh tapis sehingga lebih tinggi dari konsentrasi apoplas. Pada daerah pemanfaatan, karbohidrat diabsorpsi dan dibagikan secara aktif melalui bagian penyusun sel atau diubah menjadi karbohidrat lain yang memiliki penghantaran terhadap tekanan hidrostasis floem. Pembongkaran muatan floem menurunkan konsentrasi gula dalam pembuluh tapis. Penimbukan gula pada daerah sumber dan pengambilan gula di daerah pemanfaatan menimbulkan landaian tekanan hidrostatis yang menghantar air dan gula dari sumber ke daerah pemanfaatan. Ini merupakan ilustrasi yang disederhanakan mengenai transfer dari sumber daerah pemanfaatan. Pembagian asimilasi sepanjang fase vegetatif. Yang pertama, pada jaringan sumber, sebagian hasil asimilasi tetap digunakan untuk pemeliharaan sel. Sisa diekspor atau ditranslokasikan ke daerah pemanfaatan vegetatif atau fungsi pertumbuhan, pemeliharaan, cadangan makanan. Daerah pemanfaatan vegetatif yaitu akar, daun, dan batang. Sepanjang fase generatif, setelah pembungaan, daerah pemanfaatan reproduksi sangat kuat, membatasi pembagian hasil ke pembuluh vegetatif. Pada tumbuhan tertentu, pertumbuhan vegetatif terhenti jika pertumbuhan generatif dimulai atau pembungaan. Tumbuhan yang lain, pertumbuhan vegetatif seimbang dengan pertumbuhan generatif. Pembagian hasil asimilasi diberikan ke daerah pemanfaatan yang terdekat dengan sumber. Misal, pertama, daun sebelah atas mengekspor ke puncak batang. Kedua, daun sebelah bawah ke akar. Ketiga, daun di bagian tengah ke keduanya. Keempat, karena hubungan pembuluh tapis floem ini hanya ada pada salah satu sisi batang, daun-daun pada salah satu sisinya lebih efisien dalam pengeksporan hasil asimilasinya ke daerah pemanfaatan pada sisi yang sama. Pembagian asimilasi selama pengisian biji. Hasil fotosintesis disimpan dalam biji berasal dari 1. Hasil fotosintesis daun saat sekarang. Kedua, fotosintesis bagian lain yang bukan daun saat sekarang. Ketiga, remobilisasi hasil asimilat yang disimpan dalam organ tanaman yang lain. Ketiga tersebut, komposisi mana yang dominan dipengaruhi oleh spesies dan lingkungan. Contoh gandum, penyumbang utama dari fotosintesis daun, bendera, batang, dan bongkol. Hubungan sumber dan lubuk. 1. Batasan sumber dan lubuk. Sumber atau source yaitu bagian tanaman yang menghasilkan fotosintan. Lubuk atau sink, bagian tanaman yang menggunakan fotosintan. Merupakan pohon coklat di mana lubuk terdapat pada daun kurang dari 50% maksimal dan sumber terdapat pada daun lebih dari 50% maksimal. Ini merupakan gambar dari tanaman jagung di mana sumber terdapat daun batang hijau dan lubuk terdapat pada biji jagung. Ini merupakan tanaman tomat di mana sumber terdapat pada kulit buah hijau 50% total dan lubuk terdapat pada buah yang berwarna merah.
Perbedaan kemampuan fotosintesis kulit biji padi dan kulit biji pada gandum, di mana pada padi terdapat 8-23% dan pada biji gandum terdapat 10-49%. Pada gambar pertama yaitu pohon karet, di mana lubuk terdapat pada batang yang menghasilkan getah. Pada gambar kedua, lubuk terdapat pada buah dari buah rambutan, dan gambar yang ketiga yaitu lubuk terdapat pada akar atau umbi tanaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan karbohidrat. Yang pertama, suhu, terutama pengaruhnya melalui enzim-enzim untuk proses fotosintesis. Fotosintesis berjalan cepat pada pengangkutan cepat. Yang kedua, cahaya, berhubungan dengan penambatan CO2 pada proses fotosintesis. Yang ketiga, penghambat metabolik atau inhibitor yang terdapat HCN dapat terbawa ke sel mesofil daun yang sedang aktif melakukan fotosintesis yang akan menghambat pengangkutan fotosintan atau karbohidrat. Yang keempat yaitu perbedaan konsentrasi, di mana arah pengangkutan selalu dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kelima, mineral, yaitu ketersediaan unsur kalium untuk membantu dalam pengangkutan karbohidrat. Keenam, hormon, di mana konsentrasinya tinggi pada bagian tanaman yang sedang aktif tumbuh. Buktinya yaitu pucuk yang aktif tumbuh, di mana lebih mampu bersaing untuk mendapatkan karbohidrat dari organ tanaman di sekitarnya. Buah yang sedang berkembang juga lebih mampu bersaing daripada organ vegetatif. Setelah video pembelajaran dari saya, jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.